Bahas One Piece chapter 1072, Pengkhianat CP0. Wih, gokil. Chapter ini tuh bener-bener full banget informasinya. Gak tahu lagi lah udah setiap chapter kok bisa gini ya. Udah gila kali itu orang. Cover story-nya aja ini udah bikin kita bertanya-tanya. Di sini ada Judge, Queen dan Caesar yang sedang membawa satu buah iblis hitam. Entah ini buah iblis palsu seperti Smile atau buah iblis yang asli ya. Ditambah dengan judulnya adalah produksi massal mesin pembunuh. What? Apa nih? Mereka lagi buat apaan? Apakah ini ada hubungannya dengan panel terakhir dari chapter ini? Stop dulu, tahan, kita mulai dari awal. Mari kita masuk ke dalam pembahasan chapter 1072 ini yang berjudul Berat dari Ingatan. Ingatan kok punya berat ya? Cerita dibuka dengan pemandangan Egghead dan langsung ada narasi di sini. Meskipun dunia tidak mengakuinya, dia sudah terlahir di dunia ini. Tanpa diragukan lagi, dia adalah manusia. Sebuah kesuksesan dan aku yakin ini adalah sebuah langkah besar menuju perdamaian dunia. Tertanda Kepala Fasilitas Perdamaian Match, Dr. Vegapunk. Siapa yang dimaksud Vegapunk di sini? Kita langsung diperlihatkan Bonnie yang berubah menjadi anak kecil lagi. Dia ini sedang kesakitan. Aduh, sepertinya tulangku patah. Vegapunk langsung khawatir melihat keadaannya Bonnie dan ikutan panik. Wah, Bonnie, kau terluka. Kau tak apa, Bonnie? Bantuan akan segera datang. Tunggu ya. Tapi tiba-tiba Bonnie langsung membuka matanya. Dia berdiri dan badannya langsung membesar. Bonnie langsung mengambil pipanya dan memukul Vegapunk. Tapi Vegapunk berhasil menghindar dan Vegapunk langsung kabur dari Bonnie. Tapi dengan sangat cepat Bonnie langsung mengambil pipanya yang menyangkut di tembok dan menusukkannya ke Vegapunk. Vegapunk yang terkena serangan Bonnie ini malah mengeluarkan benda-benda yang lucu-lucu banget dari dalam perutnya dan membuat Vegapunk menjadi anak kecil dan terjatuh. Bonnie pun menjadi normal lagi dan akhirnya menangkap Vegapunk. Vegapunk yang kesakitan langsung berkata, aduh, benda-benda yang berkilauan ini adalah umurku. Aku sudah menjadi anak kecil yang tidak berdaya. Kembalikan masa kejayaanku. Ternyata ini adalah salah satu kekuatannya Bonnie yang bisa mengurangi umur manusia menjadi kecil lagi. Bonnie langsung menarik Vegapunk dan berkata, jangan khawatir, kekuatanku tidak bersifat permanen terhadap makhluk hidup. Kau bilang kau punya alasan untuk membunuh ayahku? Vegapunk berusaha menjelaskan di sini. Tapi Bonnie, jika aku katakan alasannya, kau pasti akan... Belum selesai dia bicara, kita langsung dibawa ke Red Line lagi, di mana warga ramai-ramai melihat Kuma yang sedang mendaki Red Line. Di sini, lalu Vegapunk langsung melanjutkan. Jika aku mengatakannya, kau pasti akan merasa tersakiti karena aku sudah berjanji pada Kuma. Aku berjanji untuk tidak akan pernah mengatakannya padamu apapun yang terjadi. Di sini Bonnie semakin marah. Jadi kau punya alasannya, tapi tidak mau mengatakannya padaku. Jangan main-main ya. Kau pikir aku ini bodoh? Vegapunk langsung membalas, tolong maafkan aku. Kuma sendirilah yang memutuskan untuk membuang sisi kemanusiaannya. Bonnie tambah marah lagi. Berhentilah berbohong. Tidak mungkin ayah meninggalkanku dan mati begitu saja. Kau telah membunuhnya. Vegapunk di sini mulai agak kesel. Hal itu juga menyakitkan buatku. Bahkan untuk memikirkannya saja aku tak sanggup. Kuma adalah pria terhormat dan juga sahabat yang berharga. Aku tidak bisa mengatakannya padamu karena aku menghormatinya. Dan kita di sini melihat Kuma dibasoka oleh angkatan laut. Aduh ya wah. Bonnie lalu membanting Vegapunk dan dia berkata, kalau begitu katakan saja. Kau pikir aku akan puas dengan perkataanmu sekarang? Tiba-tiba terdengar suara alarm kecil. Entah kenapa Bonnie itu tiba-tiba berbalik dan pergi ke sumber suara itu. Vegapunk berusaha mencegah Bonnie. Tunggu Bonnie, tempat itu tidak ada hubungannya dengan Kuma. Tapi Bonnie tidak percaya karena ada simbol tangannya Kuma di depan pintu ini. Dia lalu berkata, tidak mungkin tidak ada hubungannya. Bonnie yang tidak bisa membuka pintu ini langsung menghancurkan kunci pengamannya. Pintu terbuka dan Bonnie melihat gelembung yang mirip jurusnya Kuma. Bonnie hanya bisa diam menatap gelembung ini dan Vegapunk pun yang merangkak ke dalam ruangan ini melihat Bonnie, dia malah teringat kepada Kuma. Vegapunk berkata, seorang ilmuwan dari West Blue berkata padaku bahwa ketika seseorang meninggal, 21 gram massa dalam tubuhnya akan menghilang dan massa itu adalah jiwanya. Hal ini membuktikan bahwa jiwa memang benar-benar ada. Kemampuanmu bisa membuat rasa sakit yang seharusnya tidak terlihat berubah menjadi punya wujud. Kau mengubah saraf peripheral menjadi gelombang radio dan mentransfernya, lalu bisa dipindahkan ke orang lain. Kalau begitu, bagaimana jika yang dipindahkan adalah sebuah gambaran atau katakanlah ingatan seseorang? Semua itu juga merupakan sinyal yang dikirim dari saraf manusia. Aku ingin tahu seberapa besar ukuran ingatan manusia. Uma di sini lalu menjawab, jadi kau ingin aku memindahkan ingatanku?
Kau ingin mempermalukanku ya? Vegapunk di sini memohon-mohon kepada Kuma, tolonglah, ilmu pengetahuan akan selangkah lebih maju jika kau melakukannya. Aku janji tidak akan ada yang melihatnya. Tidak mau, kumohon Kuma. Aduh, flashback macam apa ini guys? Vegapunk kecil ini lalu berteriak, jangan sentuh itu adalah gelembung rasa sakit. Kau tahu kekuatan Kuma kan? Kau bisa mati jika terkena rasa sakit sebesar itu. Tapi di sini Bonnie sadar, tidak. Aku sangat mengetahui kekuatan ayahku. Dia langsung sadar ini tuh benda apa dan dia ingin menyentuh gelembung ini. Ini adalah ingatan ayahku kan? Sedangkan di Redline, Kuma sedang dihajar habis-habisan oleh angkatan laut dan bener-bener dia tuh tampak kewalahan banget di sini. Aduh. Jangan dead flag dong. Kita lalu dibawa ke Labo Phase lagi, di mana Nami terkejut Rob Lucy sudah naik ke atas. Shaka menjawab, tadi ada kerusakan sistem. Usopp di sini merasa agak lega nih. Tapi untung saja Zoro ada di sana, dia tak akan kalah. Shaka langsung menyanggah nih. Ini pertarungan 2 lawan 3. Situasinya tergantung bagaimana mereka bertarung. Coba lihat lagi. Mungkin mereka berdua sedang dalam kesulitan sekarang. Apa? Seraphim sudah datang. Tiba-tiba 4 Seraphim muncul di sini. Anjir. Hoi. Aduh. Shaka langsung melanjutkan ya. Sekarang 2 melawan 7. Apalagi ini adalah Seraphim kelas atas. Usopp di sini mulai panik. Sial, mereka dipanggil oleh CP0 saat sistem keamanannya rusak ya? Shaka menjawab, mereka seharusnya tidak datang karena perintah CP0. Untuk beberapa situasi, Seraphim sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Anjir gokil ya? Sanji langsung berkata, jadi mereka mengukur berapa lama pelindungnya akan kembali. Rob Lucy di sini merasa bingung melihat kedatangan para Seraphim ini karena dia tidak merasa memerintahkannya. Stussy lalu menjawab, mereka sudah tidak bisa turun lagi sekarang. Dom ini sudah tertutup lagi. Edison yang melihat ini langsung sadar. Kejadian ini bahkan tidak diduga oleh CP0. Kita punya komando lebih tinggi atas Seraphim sekarang. Di dalam Lavo Phase, kita bisa menggunakan Seraphim untuk kita sendiri. Tapi itu jika kita bisa segera mendapatkan perintahnya. Kita benar-benar sedang dalam masalah genting. Aku akan pergi sekarang dan akan lebih baik lagi jika ada 2 orang dengan kendali perintah yang bisa pergi ke sana. Lilith langsung menyusul Edison. Yeah, aku akan pergi juga. Shaka di sini langsung menjawab, baiklah, aku serahkan pada kalian, Lilith, Edison. Lilith marah, berisik, kau bukan bosku. Ini Lilith marah-marah mulu ya. Sanji malah berkata, jadi kepala hijau itu akan mati sebelum melihat One Piece ya. Nami mendengar ini langsung marah, kau juga pergi sekarang bodoh, teman-teman kita dalam bahaya. Oke, Sanji akan menuruti perintah Nami-san, tapi aku tak akan menyelamatkan kepala hijau itu. Franky pun ternyata juga langsung ikut pergi bersama Sanji. Di medan pertempuran, Brook kaget. Wujud apa itu? Zoro menimpali Brook dengan santai. Aku rasa itu si pria jerapah. Tapi kelihatannya dia sedikit berbeda dari yang tadi. Bodoh amat lah. Setelah dia aku tebas, tidak akan ada bedanya juga. Brook, aku serahkan kapal padamu. Aku langsung menjawab, itu jika kau bisa menebasku Roronoa. Dan di sini wujud jerapah Kaku memang berbeda guys. Ada awan hitam yang menyelimuti tubuhnya Kaku, yang bisa kita asumsikan bahwa Kaku sudah mengalami awakening Zoannya, sama seperti Rob Lucy. Aduh, gokil ini sumpah. Si Kaku ini langsung menyerang dengan serudukannya, tapi dia berhasil ditahan oleh Zoro. Tapi tetap aja Kaku tidak mau mengalah. Dia langsung memojokkan Zoro dengan memutar kepalanya. Zoro mulai kesal di sini. Aku sudah bertarung melawan makhluk seperti ini di Wano dan aku sudah muak. Dan Kaku langsung berhasil dihempaskan oleh Zoro. Lucy di sini langsung mengambil sikap. Sebelum Vegapunk sampai ke sini, hancurkan tempat ini, Seraphim. Shaka, Usopp, dan Nami langsung panik. Ini sangat buruk. Mereka akan menghancurkan Labo Phase. Apa? Dan benar saja para Seraphim ini langsung menyerang dengan brutal. Keadaan di dalam lab pun semakin kacau. Kaku di sini hanya berkata, "Hei, santailah, kita akan segera menyelesaikan misi ini." Tapi tiba-tiba seseorang menggigit lehernya Kaku. Kaku yang terkejut cuman, "Apa? Kau?" Dan Kaku langsung tersungkur ke bawah. Rob Lucy kaget melihat Kaku terjatuh. Tapi yang membuat dia lebih kaget adalah, apa yang kau lakukan, Stussy? Stussy langsung menjawab, apa yang aku lakukan? Aku cuma membuatnya tertidur. Jadi Lucy, maukah kau tidur juga? Anjir men, ini kok Stussy jadi pengkhianat begini. Yang lebih mengagetkan di sini adalah dia adalah cloning dari salah satu kru bajak laut Rocks di Zebek yang bernama Miss Buckingham Stussy. Dan dia juga merupakan cloning pertama yang berhasil dari Match Unit 01 Stussy. What the fuck? Hey, aduh, tenang. Tenang. Kita bahas satu-satu. Ada beberapa poin yang menarik banget dari chapter ini. Pertama, kekuatan buah iblis Bonnie tadi itu
Unik ya, karena memang selain bisa mengubah dirinya sendiri, Bonnie itu juga memang bisa mengubah umur orang lain. Tapi di sini kita diperlihatkan proses yang sangat unik dari kekuatannya. Dimana setelah Bonnie menusuk Vegapunk, tiba-tiba keluar sesuatu dari perutnya yang bentuknya itu benda-benda lucu yang mengeluarkan sinar-sinar bling-bling gitu. Yang mana ini merepresentasikan umurnya Vegapunk yang keluar dari tubuhnya. Sehingga Vegapunk bisa berubah menjadi anak kecil. Dan Bonnie berkata bahwa kekuatannya ini tidaklah permanen. Lah, ini terus baliknya gimana? Masa ini barang-barang yang keluar dimakan lagi sama Vegapunk? Aku juga jadi penasaran nih, apakah ini kekuatan yang sama dengan yang dia gunakan kepada Luffy dan kawan-kawannya waktu pertama datang ke Egghead? Kedua, rahasia Kuma. Di chapter ini kita diberitahu apa salah satu rahasia dari Kuma yang diketahui oleh Vegapunk, yaitu adalah ingatannya Kuma yang dia simpan dalam gelembung telapak tangannya, yang mana ini mirip seperti saat kejadian di Thriller Bark, di mana Zoro menerima rasa sakitnya Luffy dari kekuatannya Kuma karena Kuma memindahkan rasa sakit Luffy ke gelembung ini dan dipindahkan lagi ke Zoro. Bedanya di sini, gelembung ini berisi ingatan Kuma. Hal ini bisa terjadi atas permintaannya Vegapunk. Tapi sayangnya ya, di chapter ini tuh kita belum tahu alasan Kuma menjadi cyborg itu apa. Tapi karena ini adalah gelembung ingatannya Kuma, apakah setelah Bonnie menyentuhnya nanti dia akan mengetahui semua rahasia yang dimiliki Kuma? Rahasianya apaan aja nih? Ketiga, ini teori yang aku ngarang banget. Apakah Kuma bisa memindahkan nyawanya? Di chapter ini, Vegapunk akan menjelaskan bahwa saat manusia mati, 21 gram massa dari dalam tubuh manusia akan hilang. Yang mungkin saja itu adalah nyawa atau jiwa manusia. Nah, terus kekuatan Kuma itu kan bisa memindahkan rasa sakit ke dalam gelembungnya dan bisa dipindahkan lagi ke orang lain saat orang itu menyentuh gelembung tersebut. Dan ternyata Vegapunk itu di sini berhasil membuat Kuma memindahkan hal lain, yaitu adalah ingatannya Bartolomeo Kuma. Aku jadi kepikiran nih, Kuma kan rela membuang kemanusiaannya demi menjadi cyborg, yang kita anggap berarti ya Kuma yang asli itu sudah mati dalam tanda kutip. Tapi bagaimana jika ternyata penelitian Vegapunk itu terus berlanjut dan terus berkembang sampai akhirnya dia itu bisa membuat Kuma dapat memindahkan nyawanya sendiri ke dalam gelembung kekuatannya. Apakah ini adalah salah satu rahasia dari Kuma? Ya nggak tahu, orang saya ngarang. Keempat, awakening-nya Kaku, guys. Kita diperlihatkan perubahan wujud Zoannya Kaku dengan awan hitam yang sama dengan awakening-nya Lucy. Ini berarti Kaku sudah mencapai level awakening juga. Salut, gokil, mantap Kaku. Tapi yang lucu sekaligus kasihan gitu adalah meskipun sudah dalam bentuk awakening seperti ini ya, Kaku itu masih bisa dipentalkan oleh Zoro yang baru bangun tidur. Aduh, Rob Lucy pingsan karena Luffy. Itu pun masih mending karena Luffy sudah menggunakan Gear 5. Ini si Zoro baru bangun tidur, nyawanya belum ngumpul-ngumpul semua. Ini matanya masih kotor nih. Dan belum sempat Kaku ingin membalas Zoro, dia udah langsung lemes aja. Aduh. 5. Stussy krunya Zebek. Oke, di ending chapter ini kita diperlihatkan Kaku yang digigit lehernya dan tiba-tiba dia tidak sadarkan diri dan terjatuh. Dan ini adalah perbuatannya Stussy yang mana aneh juga ya, ini dia tiba-tiba mempunyai sayap berwarna hitam seperti kelelawar atau iblis atau vampir gitu. Rob Lucy di sini sangat kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Stussy. Ini membuat Stussy menjadi pengkhianatnya CP0. Dan mungkin saja sebenarnya yang ditelepon oleh Vegapunk di chapter kemarin untuk meminta bantuan adalah Stussy. Tapi nggak sampai di situ aja guys. Kejutan lainnya di chapter ini adalah ternyata Stussy adalah klon dari salah satu krunya bajak laut Rocks di Zebek yang bernama Miss Buckingham Stussy. Dan dia juga merupakan kloningan pertama yang berhasil dibuat oleh match yang bernama Unit 01 Stussy. Yang mungkin saja ini berhubungan dengan cover story di chapter ini, di mana Caesar, Judge, dan Queen sedang membuat sesuatu dengan benda seperti buah iblis ini, yang mungkin ini buah iblis yang ada hubungannya dengan sayap Stussy yang hitam ini. Buah vampir mungkin kali ya? Ini gokil. Informasi macam apa ini guys? Gila. Tapi aku kok jadi kepikiran sesuatu, dan itu akan berhubungan ke poin ke-6. Siapa itu Miss Buckingham Stussy? Semua langsung berteori bahwa kemungkinan Miss Buckingham yang asli ini adalah ibunya Weevil yang mengaku sebagai wanita yang dicintai oleh Shirohige. Namanya adalah Miss Buckin. Teori ini muncul karena nama yang hampir mirip, Miss Buckingham, Miss Buckin.
Dan bisa saja teori ini tuh benar, karena di chapter 909 Marco berkata 30-40 tahun yang lalu Bakin pernah satu kapal dengan Shirohige, dan Shirohige pernah menjadi, tepat sekali, kru bajak lautnya Rocks. Itu berarti yang ada di kapalnya Rocks adalah Miss Buckingham yang asli kan? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1072 dariku. Wah, gila guys chapter ini. Tapi seperti biasa guys, kalau kalian punya komentar, tanggapan, teori silakan drop di bawah.